Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan ilmu nahwu dasar, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas secara singkat tentang isim nakiroh dan isim ma'rifat. An-nakiratu wal ma'rifatu. Nakiroh dan ma'rifat. An-nakiratu huwa ma wudi'a li ghairi muayyanin. Isim nakiroh itu adalah kata yang diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak jelas atau belum ditentukan objeknya. Mislu, contohnya di sini waladun, seorang anak. Nah, maksudnya seorang anak ini di sini adalah tidak dikhususkan kepada anak yang siapa, atau anak dalam pikiran orang yang mengucapkannya itu masih tidak ditentukan. Maka ini namanya adalah isim nakirah. Contoh yang lain, rajulun, seorang laki-laki, entah laki-laki yang mana. Nabiyun, seorang nabi, entah nabi yang mana. Jadi belum jelas. Kemudian wal ma'rifatu huwa ma wudi'a li muayyanin. Sedangkan isim ma'rifat itu adalah sesuatu yang diperuntukkan untuk kata yang memang sudah jelas atau sudah ditujukan. Sesuatu kata yang sudah ditentukan kepada siapa kata itu nanti kembali. Mithlu, contohnya di sini Muhammadun, Muhammad. Nah, ini kembali kepada seorang laki-laki bernama Muhammad yang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya pada saat itu. Aisyatu, Aisyah misalnya. Nah, Aisyah ini juga adalah kata benda, nama orang yang disebutkan untuk seorang yang bernama Aisyah dalam pikiran orang yang menyebutkannya. Abuka, ayahmu, berarti sudah jelas yang dimaksud adalah ayahmu atau ayah orang yang dilawan bicara pada saat itu, bukan ayah yang lain. Nah, ini adalah definisi isim nakirah dan isim ma'rifat. Kemudian kita lanjutkan anwa'ul ma'rifah. Di sini isim ma'rifat itu memiliki beberapa ragam ya. Yang pertama adalah ad-dhamiru. Yang termasuk isim ma'rifat itu adalah dhamir. Ya, mislu, contohnya anta, kamu, nahnu, kami, ana, saya, huwa, dia, hiya, dia perempuan. Nah, jadi semua dhamir itu dikategorikan kepada isim ma'rifat. Kemudian selanjutnya al-alamu. Alam ini bisa artinya nama orang, nama benda, atau nama suatu tempat gitu ya. Disebut dengan al-alamu atau nama hewan. Di sini pembagiannya ada 3, ismun karimun, kunyatun, dan laqabun. Ismun karim, contohnya di sini Muhammadun, nama orang ya, bernama Muhammad. Aliyun, Ali. Maryamu, Maryam. Umaru, Umar. Jadi semua nama orang itu adalah ismun karim. Selanjutnya kunyatun, kunyah. Contohnya di sini Abu Sa'id, ya, bapaknya Sa'id. Ummu Salamah, ya, ibunya Salamah. Jadi Salamah ini nama anaknya. Nah, kemudian ibunya dari Salamah itu biasanya dipanggil Ummu Salamah. Seperti itu ya. Misalnya kita punya anak, nama anak kita Zaid, maka kita dipanggil Abu Zaid, itu bapaknya si Zaid. Kemudian laqab. Laqab ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan gelar ya. Gelar seseorang atau sesuatu yang orang itu digelari karena karakter atau kondisi yang ada padanya. Misalnya di sini Syamsuddin, nah, matahari agama, mungkin karena dia adalah seorang yang banyak menguasai ilmu-ilmu agama sehingga memberikan penerangan bagi orang sekitarnya, maka dia dijuluki atau digelari Syamsuddin. Contoh yang lain Qamaruddin, nah, dan seterusnya.
Ada juga ulama yang gelarnya Zainal Abidin, ya, dan seterusnya. Itu namanya laqab, dan laqab ini juga termasuk dia ke dalam pembagian isim alam. Nah, ismun karim, kunyah dan laqab ini karena dia termasuk isim alam, maka dia dianggap sebagai isim ma'rifat. Selanjutnya yang termasuk isim ma'rifat yang ketiga di sini adalah ismul isyarah. Ismul isyarah ini kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan kata tunjuk, ya, kata yang digunakan untuk menunjuk. Contohnya di sini haza, hazihi, ini, haulai, ini juga, ya. Zalika, tilka, ulaika, ini semuanya artinya itu, ya. Kalau zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan, sedangkan ulaika ini jamak, berarti untuk banyak orang, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya yang keempat di sini adalah al ismul mausul. Nah, isim mausul. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata sambung, ya, ismul mausul. Nah, di sini contohnya allazi, allazani, allazina. Nah, allazi untuk seorang laki-laki, ini allazi, allazani, allazina ini artinya yang. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang. Misal ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, gitu. Jadi dia kata sambung. Alladzani ini untuk dua orang laki-laki. Kalau alladzina untuk banyak, karena ini mulhaq dari jamak muzakkar salim, ya, berarti ditunjukkan untuk banyak orang. Kemudian allati, allatani, allati dan allai ini artinya sama, yang, ya. Tapi kalau allati ini untuk seorang perempuan, allatani dua orang perempuan, allati dan allai ini dua-duanya untuk jamak, untuk perempuan. Selanjutnya isim isyarah yang kelima adalah al mu'arrafu bi al, yang dima'rifatkan dengan menambahkan alif dan lam, ya. Al ini singkatan dari alifun walamun, alif lam, ya. Jadi ada kata benda yang tadinya dia itu nakiroh, ditambahkan alif lam menjadi ma'rifat, maka dia disebut dengan al mu'arrafu bi al, ya, yang dima'rifatkan dengan menambahkan al atau alif lam. Mithlu, contohnya di sini al waladu. Kalau dibuang alnya menjadi waladun. Nah, kalau kita ingin buat dia jadi isim ma'rifat, tambahkan alif lam menjadi al waladu, anak itu. Al ustadzu, ustad itu. An nabiyyu, nabi itu. Ar rajulu, laki-laki itu. Nah, ini semuanya dia sudah ma'rifat. Kenapa kita tahu ma'rifat? Karena ada tambahan alif lam di awalnya. Nah, itu disebut dengan al mu'arrafu bi al, dima'rifatkan dengan menambahkan al. Selanjutnya isim ma'rifat yang keenam itu adalah al mudhafu li wahidin minal mazkurat, yaitu adalah kata yang disandarkan kepada salah satu daripada yang lima tadi, yaitu dari al mu'arrafu bi al, al ismul mausul, kemudian isim isyarah, alam dan dhamir. Jadi ada kata yang disandarkan pada lima kata di atas, maka dia juga menjadi ma'rifat. Contohnya di sini daftaruka. Nah, asalnya kan daftarun itu dia isim isyarah, tapi ditambahkan dengan huruf kaf, disandarkan dengan huruf kaf, yang di sini dia adalah dhamir. Sehingga kata daftaruka ini dia menjadi ma'rifat. Kemudian daftaru aliyin. Nah, kata daftaru disandingkan dengan kata aliyin yang merupakan isim alam atau ismun karim. Maka daftaru aliyin ini menjadi kata yang ma'rifat. Daftaru hadza. Nah, ini juga ma'rifat karena disandarkan pada haza. Haza ini kan isim isyarah, ya. Isim atau kata tunjuk. Maka dia menjadi ma'rifat karena disandarkan pada isim isyarah. Daftarul lazi. Ya, buku yang, misalnya daftarul lazi ma'aka, buku yang ada padamu, misalnya, gitu, ya. Jadi kata daftaru ini menjadi ma'rifat karena disandarkan pada isim mausul, yaitu al-lazi. Selanjutnya daftarul ustazi. Nah, buku ustaz. Di sini kata daftaru yang tadinya nakiroh menjadi ma'rifat karena disandarkan kepada kata al-ustazi. Al-ustazi ini kan dia ma'rifat dengan alif lam. Nah, maka daftaru ini dia menjadi ma'rifat karena disandarkan pada kata yang
mu'arraf bi al. Nah, jadi semua kata yang disandarkan pada isim mausul, mu'arraf bi al, isim isyarah, alam dan dhamir, maka otomatis dia juga akan menjadi ma'rifat. Selanjutnya yang ketujuh adalah al munadal maksud. Ya, munada maksud. Nah, mislu contohnya di sini ya ustazu. Nah, kata ustazu ini menjadi ma'rifat. Asalnya dia ustazun, tapi karena di sini ada huruf nida yaitu ya, huruf yang digunakan untuk memanggil ya. Maka karena kita memanggil itu, maka kata ustazu setelahnya ini menjadi ma'rifat disebabkan karena diawali oleh yaun nida atau huruf ya yang digunakan untuk memanggil. Ya waladu, nah, ya harisu, ya ustazu wahai ustad, ya waladu wahai anak, ya haris wahai penjaga atau wahai satpam lah gitu ya, satpam gitu. Nah, maka kata setelahnya yaitu ustazu, waladu dan harisu ini dia menjadi ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Munadal maksud. Nah, ini adalah beberapa pembagian isim ma'rifat. Jadi ringkasannya, kalau isim nakiroh itu isim yang belum jelas, sedangkan isim ma'rifat itu adalah isim yang sudah jelas karena sudah ditentukan siapa yang kita maksudkan ketika mengucapkan kata tersebut. Nah, demikian penjelasan tentang nakiroh dan ma'rifat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang masih belum jelas, silahkan dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Kita akan akhiri pembahasan ini sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.